Baiklah, perkenalkan nama saya Surwahyuni dengan nomor absen 41. Nah, saya akan memberikan edukasi mengenai persiapan persalinan. Apa saja ya persiapan persalinan? Nah, yang pertama, cari tahu informasi seputar proses persalinan. Pastikan ibu sudah belajar terlebih dahulu seperti apa kira-kira proses melahirkan nantinya. Intinya, baik ibu itu melahirkan normal maupun melahirkan dengan operasi sesar. Apabila ini merupakan pengalaman pertama ibu melahirkan, sebaiknya ibu banyak mencari tahu mengenai proses persalinan dan tanda-tanda melahirkan. Mungkin bisa bertanya kepada dokter, sharing kepada teman yang sudah pernah melahirkan, hingga mencari informasi terpercaya dari internet. Kan sekarang tuh banyak media-media yang bisa membantu ibu lebih memahami proses persalinan. Sungguh persalinan pada umumnya. Dengan memahami prosesnya, ibu akan jauh lebih tenang dan siap saat melakukan hari H melahirkan tiba. Nah, yang kedua, sisihkan waktu untuk me time sebagai persiapan persalinan. Wajar dong untuk ibu merasa cemas menjelang hari persalinan. Namun jangan biarkan stres persiapan melahirkan malah mengacaukan kesehatan ibu. Persiapkan diri dengan mengikuti kelas prenatal maupun melakukan senam hamil. Sebagai salah satu cara mengisi waktu menjelang persalinan, mengikuti kelas prenatal, melakukan senam hamil hingga melakukan teknik relaksasi bisa menjadi cara melancarkan persalinan. Cara lainnya juga bisa ibu lakukan dengan menjajakan diri, salon atau spa untuk merilekskan tubuh dan pikiran. Selain membawa dampak positif bagi Inga, calon bayi dalam kandungan juga dapat menuai manfaatnya. Mentor ibu yang lebih kuat menjelang hari persalinan dapat membantu meningkatkan stamina, menurunkan risiko komplikasi melahirkan, sampai membantu tubuh pulih lebih cepat selesai melahirkan. Baik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka di sini saya ingin melanjutkan apa saja yang harus dipersiapkan menjelang kelahiran. Nah, di sini kita harus mempersiapkan peralatan bayi seperti popok bayi, baju bayi, kemudian peralatan mandi bayi yang ada sampo, kemudian sabun khusus bayi, lalu ada waslap, handuk bayi, dan peralatan mandi lainnya. Kemudian di sini kita juga harus mempersiapkan tas bayi. Nah, fungsi dari tas bayi ini adalah untuk membawa barang-barang bayi ketika kita ingin bepergian. Lalu selanjutnya adalah mempersiapkan kamar bayi. Nah, untuk persiapan kamar bayi ini di sini saya mempunyai beberapa tips yang dapat diterapkan oleh orang tua di luar sana. Yang pertama adalah membuat nuansa kamar senetral mungkin. Fungsinya di sini adalah untuk mempermudah menyesuaikan warna kamar dan nuansa kamar dengan aksesoris atau perlengkapan bayi tadi, karena seperti yang kita tahu perlengkapan bayi di sini umumnya memiliki berbagai macam bentuk dan warna. Lalu yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kamar bayi ini adalah posisi yang strategis. Nah, maksud dari posisi yang strategis ini adalah posisi yang pas, misalnya di samping orang tua bayi tersebut, agar mempermudah ketika terjadi sesuatu di kamar bayi, maka orang tua dapat dengan cepat dan sigap menghampiri ke kamar tersebut. Lalu yang tak kalah penting adalah mempersiapkan box atau tempat tidur bayi. Nah, dalam pemilihan box atau tempat tidur bayi ini yang perlu diperhatikan adalah keamanan dan kenyamanan si bayi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua orang tua yang ada. Kemudian, selanjutnya yang tak kalah penting juga adalah menyesuaikan suhu ruangan tersebut agar si bayi tidak merasakan kepanasan ataupun kedinginan. Selanjutnya adalah mempersiapkan tas persalinan. Nah, untuk mempersiapkan tas persalinan ini dapat dilakukan menjelang HPL. Nah, apa saja sih isi dari tas persalinan ini? Yang pertama adalah dokumen penting atau dokumen yang menyangkut segala hal yang menyangkut identitas si ibu seperti KTP. Lalu mempersiapkan peralatan untuk si ibu seperti daster, kemudian sarung yang berfungsi untuk mempermudah proses persalinan. Kemudian ada baju yang memiliki kancing bagian depan agar mempermudah proses untuk mengasi. Lalu persiapkan bra, celana dalam, dan pembalut seperlunya. Saya Sunianti di sini akan menjelaskan edukasi persalinan mengenai persiapan menentukan tempat bersalin dan dokter yang menangani.
Nah, mungkin sebagian ibu hamil masih bingung dan belum memastikan tempat dan dokter yang tepat untuk membantu Bumil saat melahirkan. Nah, sebelum melahirkan, Bumil harus mempertimbangkannya dengan matang agar mudah menentukan tempat bersalin. Nah, Bumil harus mempertimbangkan beberapa hal untuk menentukan tempat bersalin. Yang pertama, jarak tempuh dari rumah. Nah, Bumil harus memperhatikan jarak tempuh karena persalinan datang kapan saja tanpa terduga. Jadi, pastikan tempat bersalin mudah dijangkau. Nah, yang kedua, fasilitas. Bumil harus memperhatikan fasilitasnya lengkap atau tidak saat persalinan. Nah, yang ketiga, kredibilitas. Jadi, Bumil harus memilih tempat bersalin yang memiliki reputasi yang baik. Dan yang keempat, sanitasi. Nah, Bumil harus melihat kebersihan dan kenyamanan tempat bersalin. Dan yang kelima, biaya persalinan. Nah, pilihlah tempat yang bersalin yang terjangkau dengan budget Bumil. Dengan demikian, tidak terjadi permasalahan keuangan dan Bumil akan mendapatkan pertolongan yang baik. Nah, selain menentukan tempat bersalin, Bumil juga harus memperhatikan dokter yang menangani persalinan. Carilah dokter yang ramah menurut Bumil agar nyaman berkonsultasi. Kemudian carilah dokter yang mudah dihubungi untuk berkonsultasi. Dan yang terakhir, Bumil juga harus melihat cara dokter memberikan konsultasi dan penanganan. Selanjutnya, saya akan memberikan edukasi persalinan tentang memilih metode persalinan. Proses persalinan merupakan waktu yang paling ditunggu ibu hamil. Nah, dalam memilih metode persalinan perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan. Metode persalinan ini yaitu persalinan normal dan operasi sesar. Persalinan normal adalah melahirkan dengan cara alami melalui jalan lahir bayi dan keluar melalui vagina. Nah, kelancaran bersalin normal tergantung pada beberapa faktor seperti kekuatan mengenjan, kondisi jalan lahir, dan kondisi janin dalam kandungan. Nah, persalinan normal ini juga memiliki kelemahan seperti membutuhkan pembukaan cukup besar untuk jalan keluar bayi. Apabila tidak ada perkembangan bukaan, bayi akan menjadi stres dan kekurangan oksigen yang akan membahayakan bayi. Nah, selanjutnya metode persalinan sesar. Ketika salah satu faktor yang menunjang untuk persalinan normal terjadi masalah, biasanya dokter akan menyarankan operasi sesar. Nah, persalinan sesar ini terbagi dua jenis, yaitu persalinan sesar terencana dan dapat dijadwalkan sesuai keinginan ibu, dan sedangkan sesar darurat dilakukan apabila terjadi masalah terhadap faktor yang menunjang persalinan normal dan dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Nah, pada operasi ini direkomendasikan dokter apabila mengalami pendarahan, pembukaan yang tidak mengalami kemajuan, kelelahan, ketuban pecah, dan mengalami infeksi. Nah, pastikan Bumil memahami di setiap opsi, fakta, menimbang pro dan kontra, memilih metode persalinan yang paling nyaman untuk Bumil. Selanjutnya, saya akan memberikan edukasi persiapan mengenai kelas persiapan persalinan atau melahirkan. Nah, mungkin beberapa Bumil belum mengikuti kelas persiapan persalinan. Padahal dengan mengikuti kelas persiapan persalinan, Bumil akan dijelaskan tentang kontraksi awal hingga proses melahirkan bayi ke dunia. Selain itu, menambah wawasan juga bisa mengurangi was-was Bumil. Apa sih manfaat mengikuti kelas persiapan persalinan? Yang pertama, kita dapat mengetahui teknik relaksasi, pernapasan, dan mengalihkan ketakutan saat bersalin. Dan yang kedua, mengetahui berbagai posisi saat melahirkan. Yang ketiga, mengetahui berbagai opsi pengurangan rasa sakit saat melahirkan. Yang keempat, mengetahui intervensi medis yang dilakukan. Baiklah, saya Nawazis Fagoretti. Saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, sampaikan keluh kesah terhadap orang terdekat selama masa persalinan.
Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang terapan afirmasi positif kepada diri sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sampai ke keluh kesah terhadap orang yang terdekat. Yang pertama itu, jika saat kita dalam proses persalinan, seharusnya kita jangan terlalu banyak beban pikiran, karena itu bisa berpengaruh juga terhadap hamil, serta untuk dukungan dari keluarga supaya tidak membawa suasana dalam keluarga itu runyam sehingga membuat beban pikir terhadap ibu hamil tersebut, serta untuk orang sekitar lebih memperhatikan kondisi ibu hamilnya, untuk lebih memperhatikan lagi tentang pola makan, istirahat yang cukup untuk ibu hamil tersebut. Kemudian saya menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu terapkan afirmasi positif atau dampak positif pada diri sendiri pada masa kehamilan. Di sini saya menyarankan untuk diri sendiri dalam proses masa persalinan itu berkondisi ibu hamil gitu ya. Saya menyarankan untuk melakukan pengecekan saat hamil, kemudian menjaga kesehatan, menjaga pola makan, tidur, banyak melakukan hal-hal positif, serta banyak melakukan olahraga selama hamil. Olahraga yang dianjurkan oleh ibu bidan untuk ibu hamil. Sekian dan terima kasih. Nah, menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh adalah sistem pertahanan tubuh untuk melawan infeksi yang berpotensi mengancam kesehatan. Misalnya, virus, kuman, dan bakteri. Sistem kekebalan tubuh yang baik sangat metabolik. Nah, selanjutnya materi yang kedua. Apakah perlu kita mencukur bulu kelaminan sebelum melahirkan? Menurut Dr. Campbell, Anda tidak perlu mencukur bulu kemaluan sebelum melahirkan, karena hal ini justru bisa meningkatkan risiko infeksi, terutama jika Anda akan menjalani prosedur operasi sesar. Nah, lalu bagaimana jika saya punya kebiasaan mencukur bulu kemaluan? Sebenarnya, mencukur bulu kemaluan adalah pilihan kita masing-masing. Dari segi medis sendiri, atau tidak ada manfaat yang diperoleh dengan mencukur bulu. Seseorang yang mencukur bulunya